Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Oke adik-adik, hari ini ketemu lagi di ibadah info online kita tanggal 5 September 2021. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu. Kakak mau adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi It's a Great Day. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita masih dalam posisi yang berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Cita mau merawat benih menyirami dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Next, let's sing together. Selanjutnya kita nyanyi bersama-sama I've Got Joy. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. G-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart.
Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan telah memberkati kami dari tidur malam kami. Tuhan bangunkan kami di pagi hari untuk memulai ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami mau duduk diam, mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi Read Your Bible, Pray Every Day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Shalom kids, how are you today? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Long time no see, kembali lagi bersama kakak, Kak JJ. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa, let's pray together. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah boleh berkati kami, anak-anak Tuhan, untuk kembali beribadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, supaya kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan itu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, because you all are excited today, we're going to open our Bible. Karena adik-adik hari ini sudah bersemangat, kita akan membuka Alkitab kita. Alkitab kita pembacaannya dari John 1 verse 19 to 28. Dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 28. Adik-adik buka ya, dibuka Alkitabnya. Yang belum pegang Alkitab, ayo diambil Alkitabnya. Dibuka dari kitab Yohanes pasal 1, ayat 19 sampai 28. Oke adik-adik, kita baca bersama-sama ya, mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Oke kids, today we're going to learn our Bible again. Jadi hari ini adik-adik kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Our theme today is me and my testimony, atau dalam bahasa Indonesia ialah aku dan kesaksianku. Adik-adik, hari ini kita akan kembali mengenal tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Do you guys know him? Apakah adik-adik sudah tahu atau sudah pernah dengar tentang Yohanes Pembaptis?
Oh, ada yang belum. Gak apa-apa adik-adik, it's okay. Kita akan kembali bersama-sama belajar tentang Bapak Yohanes Pembaptis ya. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis ialah anak dari Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Ketika Yohanes lahir dan tumbuh besar, ia sering sekali membaptis orang-orang yang berdosa adik-adik, sehingga ia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis atau dalam bahasa Inggris ialah John the Baptism. Nah, pada waktu itu tersebarlah berita bahwa Yohanes Pembaptis banyak sekali membaptis orang-orang berdosa, banyak sekali membaptis orang-orang yang bertobat adik-adik, sehingga pada waktu itu terdengarlah oleh imam dan orang-orang Lewi, dan mereka pun datang menghampiri Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis adik-adik, apakah engkau Mesias? Lalu dengan kerendahan hati, Yohanes Pembaptis menjawab mereka bahwa ia bukanlah Mesias, tapi Yohanes Pembaptis ialah orang yang dipakai untuk mempersiapkan jalan untuk Mesias. Kira-kira siapa ya Mesias yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Yes, he is Jesus Christ. Ya, yang dimaksud Mesias oleh Yohanes Pembaptis ialah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, pada waktu itu Bapak Yohanes Pembaptis mau loh bersaksi, memberitakan firman Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang, sehingga ia mengajak orang-orang untuk bertobat dan mau dibaptis karena mereka sudah kembali ke jalan Tuhan. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis dipanggil untuk bersaksi. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita pun dipanggil untuk bersaksi adik-adik. Dengan cara yang bagaimana ya? Contohnya seperti apa Kak? Contohnya misalnya adik-adik di rumah. Ketika di lingkungan rumah, adik-adik melihat ada yang mau mencuri buah mangga. Adik-adik mau bersaksi, mau menegur. Tapi adik-adik takut karena orang yang mencuri buah mangga itu badannya lebih besar. Adik-adik gak apa-apa, adik-adik bisa bersaksi kepada orang-orang yang lebih tua. Contohnya orang tua adik-adik. Adik-adik bisa melapor kepada orang tua adik-adik dan bilang kepada orang tua adik-adik kalau selama ini ada yang mencuri buah mangga tetangga, sehingga pencuri itu akan ditegur oleh siapa? Iya, oleh orang tua adik-adik. Itu contoh bersaksi adik-adik. Selain itu juga adik-adik bisa bersaksi lewat perkataan adik-adik. Misalnya ketika adik-adik melihat orang tua adik-adik atau kakak, abang adik-adik itu mau makan tapi nggak berdoa. Nah, adik-adik bisa bersaksi loh lewat menegur mereka. Nah, adik-adik bisa loh menegur orang tua adik-adik, abang atau kakak adik-adik yang tidak berdoa sebelum makan. Nah, ketika adik-adik menegur, adik-adik tidak boleh lupa kalau menegur itu harus dengan bahasa yang sopan, tidak berteriak-teriak dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar ya adik-adik. Selain lewat perkataan, bersaksi juga bisa dilakukan lewat perbuatan, seperti membantu orang tua dan mengasihi abang dan kakak serta tidak berantem dengan mereka. Selain di rumah, ada contoh juga yaitu di sekolah atau di lingkungan bermain. Karena adik-adik saat ini sedang sekolah daring dan tidak bertatap muka dengan ibu bapak guru ataupun teman-teman, adik-adik tetap bisa bersaksi loh adik-adik, yaitu ketika bapak ibu guru menerangkan pelajaran lewat Zoom atau lewat video call, adik-adik harus mau mendengarkan dengan baik, jangan malah tidur ya. Selain itu, adik-adik juga bisa harus dengan jujur dan benar untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah, PR, atau dalam bahasa Inggris ialah homework ya adik-adik. Nah, selain itu ketika adik-adik melihat ada teman yang melakukan perbuatan tidak baik seperti mengejek teman atau mencontek PR teman, adik-adik bisa loh menegur mereka. Tapi harus ingat, menegur harus dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, selain itu juga ketika ada teman-teman adik-adik yang mencontek, adik-adik bisa loh memberi saran. Misalnya adik-adik mengerti nih pelajarannya, adik-adik bisa mengajari mereka, mengajari teman-teman adik-adik sehingga mereka tidak mencontek lagi dan bisa mengerti pelajaran yang sebelumnya tidak dimengerti. Nah, adik-adik meskipun begitu, bersaksi pun pasti ada resikonya. Misalnya ketika adik-adik menegur teman adik-adik, adik-adik mungkin dijauhi dan tidak ditemani lagi dengan teman-teman adik-adik itu.
Tapi adik-adik perlu ingat, yang terpenting ialah adik-adik sudah mau bersaksi dan melakukan perbuatan baik adik-adik. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk bersaksi. Tidak harus memberitakan firman seperti ibu pendeta atau kakak-kakak layan, tapi bersaksi juga bisa dilakukan lewat perkataan yang baik, yang sopan, dan juga lewat perbuatan baik adik-adik, sehingga adik-adik bisa jadi anak-anak Tuhan yang baik dan mau mengasihi orang lain. Demikian firman Tuhan. God bless you all. Shalom. Okay kids, now we respond and collect offering to God. We sing My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh melaksanakan impa pada hari Minggu ini. Tuhan, kami tadi juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga persembahan kami ini boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati, melindungi Indonesia, menjauhkan dari mara bahaya, wabah, penyakit, bahkan COVID yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus boleh pulihkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Baterhayat Batam, kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati, dimulai dari Ibu Pendeta Ludia, Pendeta Rika, bahkan setiap majelis yang bertugas untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Mama dan Papa, kiranya Tuhan Yesus boleh memberikan kesehatan, umur panjang, berkat melimpah kepada orang tua kami. Kami mau mendoakan juga untuk kakak layan kami yang boleh bersikeras untuk melayani kami, untuk pengurus dan kakak-kakak layan kami, kiranya Tuhan yang boleh limpah-limpahkan berkat di pendidikan, pekerjaan, bahkan di kesehatan dan keluarga mereka. Terkhusus kami berdoa untuk adik-adik klien kami di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah impah ini. Tuhan Yesus yang boleh berkati, berikan berkat yang melimpah kepada adik-adik klien kami. Berkati pertumbuhan adik-adik klien kami, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan Tuhan, bahkan hubungan dengan sesama, biarlah itu boleh semakin dipererat lagi Tuhan. Tuhan, inilah serangkaian doa syafaat kami, tetapi doa syafaat kami ini tidak sempurna. Tuhan Yesus yang boleh sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan, begitu juga kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan mendengarkan Sariwarta 5 September 2021. Yang pertama, Kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti impa online dengan baik dan benar. Dan yang kedua, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung adik-adiknya dalam mengikuti ibadah online. dan yang ketiga, kakak mau menginfokan bahwa minggu depan kita ibadahnya lewat YouTube, tetapi temanya khusus ya kak. Apa ya kak? Apa ya? Merayakan HUT PEL KPA yang ke-62. Adik-adik stay tune di rumah masing-masing ya. Dan yang keempat, Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kiranya bertambahnya usia adik-adik semakin sehat dan makin pintar ya. oke, mari kita menyanyikan lagu ulang tahun bersama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pada hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Okay kids, as the closing song, we will sing The Little Light of Mine.
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, marilah kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah boleh berkati kami, anak-anak Tuhan, untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan berkati firman yang sudah boleh kami dengar dan nyanyian yang sudah boleh kami nyanyikan bersama-sama, supaya boleh jadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas dan pendidikan adik-adik layan di rumah mereka masing-masing di sepanjang minggu ini. Begitu juga dengan kakak-kakak layan, Tuhan berkati dan sertai. Dan ketika Engkau mendapati kami melakukan kesalahan di sepanjang hari ini, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja lewat perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami, kiranya Tuhan mengampuni supaya kami layak untuk menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai adik-adik yang sudah boleh ikut IMPA dan setiap kakak-kakak layan hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Satu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Let us testify And be the light of God.